Halo, kami dari kelompok 4 Praktikum Perkebunan C akan membahas mengenai bagaimana proses setelah pasca panen coklat, mengapa difermentasi, dan apa yang membuat terjadinya fermentasi, yang merupakan tugas praktikum perkebunan C Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pasca panen kakao. Dalam melakukan pasca panen kakao yang dilakukan yang pertama yaitu pemetikan dan sortasi. Buah kakao dipetik ditandai dengan warna kulit buah yang sudah matang. Pemanenan dilakukan 1-2 kali dalam 5-6 bulan. Sortasi dilakukan untuk memisahkan buah yang sehat dan buah yang rusak karena penyakit. Setelah dilakukan sortasi, lakukan pemeraman buah beberapa hari untuk memperoleh cita rasa yang baik. Dilakukan pemecahan buah dengan pemukul kayu atau pisau. Pemecahan buah dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak biji kakao. Biji kakao yang sehat harus dipisahkan dari kotoran-kotoran pengganggu atau biji yang rusak. Biji-biji itu kemudian dimasukkan ke ember plastik dan dibawa ke tempat fermentasi. Fermentasi dilakukan sekitar 4-5 hari. Berikut merupakan proses fermentasi. Fermentasi biji akan menghasilkan prekursor cita rasa, warna biji, aroma, dan perbaikan konsistensi keping biji, dan untuk menghasilkan biji yang tahan terhadap hama dan jamur. Pengeringan biji kakao hasil fermentasi bertujuan untuk menurunkan kadar air di dalam biji dari 60% hingga sudah tidak dapat lagi menurunkan kualitas biji. Pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari sekitar 7-9 hari. Sortasi dan pengkelasan sortasi dilakukan untuk memisahkan biji kakao berdasarkan ukuran dan memisahkan dari kotoran dan benda asing lainnya. Sesuai dengan SNI biji kakao nomor 012323-2002, biji kakao dikelompokkan ke dalam 5 kriteria ukuran, yaitu yang pertama adalah mutu AA, jumlah biji maksimum 85/100 gram. Yang kedua adalah mutu A, jumlah biji 86 sampai dengan 100/100 gram. Yang ketiga adalah mutu B, jumlah biji 101 sampai dengan 110/100 gram. Yang keempat adalah mutu C, jumlah biji 111 sampai dengan 120/100 gram. Yang kelima adalah mutu S, lebih besar dari 120 biji per 100 gram. Yang terakhir yaitu penyimpanan biji kakao kering, dimasukkan ke dalam karung goni, disimpan di ruang bersih, kelembaban tidak melebihi 75%, ventilasi cukup, dan tidak tercampur dengan produk pertanian lainnya. Fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Proses fermentasi dibutuhkan starter sebagai mikroba yang akan ditumbuhkan dalam substrat. Fermentasi biji kakao diperlukan untuk memicu terjadinya perubahan biokimia dan peningkatan tipe dan konsentrasi faktor-faktor pembentukan aroma pada kakao. Kurangnya fermentasi menyebabkan biji kakao memiliki cita rasa yang lemah. Biji kakao yang tidak difermentasi tidak membentuk aroma coklat ketika proses penyangraian, bahkan menghasilkan rasa kelar dan pahit. Kualitas biji kakao yang telah difermentasi menghasilkan biji kakao yang memiliki cita rasa dan aroma yang lebih baik dibandingkan tanpa fermentasi. Hal ini dikarenakan dalam proses fermentasi,
Timbul rasa dan aroma pada biji kakao sebagai akibat dari berbagai reaksi kimia dan biokimia selama fermentasi tersebut. Fermentasi untuk biji kakao jenis lindak membutuhkan waktu lebih lama, yaitu 5 hari. Sedangkan biji kakao mulia lebih pendek berkisar 3 hari. Fermentasi yang terlalu lama meningkatkan kadar biji kakao berjamur dan berkecambah. Sedangkan fermentasi yang terlalu singkat menghasilkan kadar biji seleti atau biji tidak terfermentasi tinggi. Ada dua cara penanganan pasca panen biji kakao segar atau basah di tingkat petani, yaitu dengan fermentasi atau tanpa fermentasi. Fermentasi kakao terjadi karena proses perombakan gula dan asam sitrat dalam pulp menjadi asam organik yang dilakukan oleh mikrobia pelaku fermentasi. Pada umumnya, petani kakao hanya merendam biji kakao segar dalam air untuk menghilangkan pulp. Proses fermentasi meliputi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap anaerobik, yang kedua adalah tahap Lactobacillus lactis, yang ketiga adalah tahap bakteri asam asetat. Keberhasilan fermentasi kakao dipengaruhi oleh substrat dan jumlah mikroba selama fermentasi. Mikrobia pelaku fermentasi meliputi bakteri asam laktat, asam asetat, dan ragi. Mikroba akan melakukan perombakan senyawa gula dalam pulp menjadi asam organik selama fermentasi. Fermentasi ini akan mengakibatkan asam organik tersebut akan menginduksi reaksi enzimatik yang ada di dalam biji, sehingga terjadi perubahan biokimia yang akan membentuk senyawa yang memberi aroma, rasa, dan warna pada kakao. Proses fermentasi ini nantinya akan menghasilkan cita rasa yang lezat, mengurangi rasa pahit, asam, manis, dan aroma bunga. Berikut ini merupakan sumber penjelasan dalam video ini. Demikianlah video mengenai fermentasi kakao dari kami. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.